Stella Tours. Tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Wahyu. Michael, selamat malam Michael. Ya, selamat malam Bu Patricia. Selamat malam Pak Haryanto. Malam Mas Michael. Malam Ibu Patricia, malam. Malam. Mas Ari. Sehat selalu ya. Ya, malam-malam semua. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Anton. Ya. Anton. Ini lawangnya Anton. Kapan kita Sampai pergi balik. Malam. Malam baik Bapak Ibu, kita segera akan mulai acara kita malam hari ini. Nah, saya izin untuk mute semuanya ya Bapak Ibu. Santiago itu Kita banyak akan tugasnya. segera mulai. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, kita akan awali dengan doa. Arianto, boleh kita doa bersama untuk mengawali acara kita malam hari ini. Silakan Arianto. Iya, pas di masjid di belakang rumah saya menyala nih. Jadinya telat ajannya, biasa jam 7, ini setengah 8. Tidak apa-apa lah, kita berdoa bersama. Mari Bapak Ibu, para romo, para suster yang terkasih, kita berdoa mengawali acara kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas Yesus Putramu yang Kau berikan kepada kami, dan 12 rasul yang menjadi saksimu di dunia ini. Dan malam hari ini kami ingin mengenal kembali Santo Yakobus Rasul yang berkarya mewartakan kabar gembira di Spanyol. Kami ingin belajar bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana kekuatan imannya, dan semoga rahmat itu pun Kau limpahkan kepada kami malam hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang akan sharing. Semoga juga niat-niat mereka, kekuatan mereka, daya tahan mereka pun juga mengalir dalam diri kami, di dalam mengabdi Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati acara ini dari awal sampai akhir ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Amin. Baik, terima kasih Arianto. Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara Stella Warta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah acara kita yang ke-14 ya. Tidak terasa kita sudah bersama-sama selama 14 minggu terakhir sejak tanggal 7 Oktober tahun yang lalu. Seperti biasa, Bapak Ibu nanti tolong semua mikrofon dinonaktifkan supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Dan kita berdoa tentunya agar fasilitas yang ada untuk listrik dan internet juga berjalan dengan baik dan lancar malam hari ini. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe. Juga YouTube channel kami Stella Warta Official. Ya, kami ada 2 YouTube channel sementara ini untuk acara-acara kami. Kemudian yang belum memfollow Facebook kami di Stella Warta Wisata dan Instagram kami di stella.warta, silahkan Bapak Ibu bisa follow supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Juga Bapak Ibu yang belum pernah mengirim pesan WhatsApp kepada kami, Bapak Ibu boleh
kirim pesan WhatsApp supaya kami juga bisa mengingatkan Bapak Ibu. Biasanya sebelum acara akan kami ingatkan di hari yang sama untuk acara di malam harinya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan acara-acara menarik kami. Bisa mengirimkan WhatsApp di 0818 783 552. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, detailnya ada di layar. Bapak Ibu juga ya melanjutkan acara kami hari Sabtu yang lalu bersama dengan Pater Robi Wowor dari Komisariat Teras Santa Indonesia. Silakan ya Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu juga tergerak untuk mendukung kegiatan dan karya-karya Fransiskan di Tanah Suci. Ya, detailsnya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kemudian juga Bapak Ibu masih dari kegiatan Fransiskan, ya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli patung-patung yang sangat menarik, bisa kontak di Fransiskan Corner dengan Ibu Siska Canur dengan nomor yang ada di layar. Bapak Ibu dari toko buku Obor ya ada promo yang menarik untuk bundling buku Siara Batin 2021 dan penanggalan liturgi 2021. Bapak Ibu bisa dapatkan dengan harga spesial 65.000 dan silahkan Bapak Ibu bisa kontak langsung ke toko buku Obor seperti yang ada di layar dan meraih kesempatan untuk bersiarah ke Tanah Suci secara gratis bersama Stella Quarta dan juga Obor. Kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini, melanjutkan acara kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai Santiago de Compostela, dan malam hari ini kita akan melanjutkan sharing dari teman-teman top angkatan 67-68, yang selain menjalani rute Portuguese Way yang sudah disampaikan, di-sharingkan minggu yang lalu, malam hari ini akan men-sharingkan rute yang namanya adalah French Way. Minggu lalu, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat melihat video kami, acara kami Mike, jangan lupa Romo Julius, Mike. Romo Julius sudah hadir? Ya, hadir, Mike. Sudah hadir ya. Oke, selamat datang Romo Julius. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, minggu yang lalu bagi Bapak Ibu yang belum melihat apa itu Katedral Santiago de Compostela dan kisah yang ada di baliknya, tentunya Bapak Ibu bisa melihat video kami minggu yang lalu di channel Stella Quarta Official dan juga Pilgrim Loka. Kemudian juga minggu yang lalu, Bapak Ibu, kita sudah cerita panjang lebar mengenai Santo Yakobus, siapa dia, dan bagaimana sampai jenazahnya bisa ada di Spanyol, di kota yang namanya Santiago de Compostela. Minggu yang lalu, Bapak Ibu, ya kita belum sempat membahas mengenai latar belakang Camino de Santiago, dan malam hari ini, Arianto akan bercerita sedikit mengenai Camino de Santiago, sebelum nanti kita akan masuk ke acara sharing. Yang menarik Bapak Ibu, setelah acara minggu yang lalu, itu banyak yang kontak kepada kami, ya juga kepada saya, dan menanyakan bagaimana kita bisa juga melakukan perjalanan yang sama. Ya. Jadi ternyata banyak sekali dari teman-teman, klien-klien Stella Quarta yang sangat-sangat tergerak dan terdorong juga untuk melakukan ziarah Camino de Santiago ini. Ya, dan memang seperti yang sudah disampaikan di minggu yang lalu, untuk perjalanan secara grup kami lagi mencoba ya Bapak Ibu untuk mengontak agen kami, karena memang sepertinya ada yang bisa mengaturkan seperti itu ya. Jadi nanti kita coba lakukan yang terbaik. Oke, saya serahkan kepada saudara saya Arianto untuk melanjutkan. Silakan Arianto. Terima kasih Michael. Kembali selamat malam Romo, para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Ya, senang saya berjumpa dengan Romo Julius yang nanti juga akan sharing karena pernah berangkat ziarah bareng-bareng ke Eropa. Baru sesudah itu Romo melakukan jalan kaki juga ke Santiago de Compostela. Ya, saya mencoba untuk menggali sedikit, nggak banyak-banyak ya sebelum nanti dilanjutkan oleh teman-teman.
sejarah Camino de Santiago. Ya. Jadi jalan Santiago ini telah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan kalau kita kembali ke abad ke-8, ketika relikwi Santo Yakobus ditemukan di Spanyol Utara, ya benar bahwa bisa dipercaya Santo Yakobus mewartakan kabar gembira di Spanyol, yang saat ini disebut daerah Galicia. Dan ketika dia kembali ke Yerusalem, dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes Agrippa di tahun 44 Masehi. Kemudian cerita saya yang lalu, pengikutnya Theodorus dan Athanasius membawa jenazah Santo Yakobus dengan perahu ya yang tertambat di pantai Tel Aviv katakanlah ya, dan kemudian mengikuti arah angin tanpa dikemudikan ya, sampailah mereka ke bagian utara dari Galicia ya, di mana kemudian dia dimakamkan sampai ditemukannya kembali di tahun 813 ya. Dan cerita saya cukup menarik bahwa kedua muridnya ini makan dari kerang yang nempel di perahu Santo Yakobus ya, sehingga kerang ini juga menjadi simbol dari Santo Yakobus ya, sekaligus menjadi lambang cinta kasih antara Allah dan manusia. Ya. Kembali, penemuan makam di abad ke-9 ini 813 membawa kita pada terjadi pusat religius yang baru, menandai awal dari Compostela dan sekaligus adalah Camino de Santiago. Ya, di sekitar Katedral Santiago berdiri banyak bangunan dan kemudian Santiago de Compostela menjadi pusat ziarah yang baru di Eropa. Ya, dan sekali lagi sekaligus Camino atau jalan Santiago. Santiago adalah nama lain untuk Santo Yakobus, ya, atau dalam bahasa Inggris James, atau dalam bahasa Perancis Jacques, begitu ya. Di tahun 997, gereja pertama dihancurkan oleh kaum Moor yang dipimpin oleh Al-Mansur. Namun di abad ke-12, Katedral Santiago dibangun kembali dan menarik minat-minat peziarah dari seluruh Eropa. Nah, ini yang penting, yang perlu kita catat, bahwa di tahun 1140, Codex Calixtinus Halo, Ari, suaranya hilang. Ya ini awal. Ya. Guidebook ini memuat detail ya mengenai rute dan prasarana yang menghantar peziarah menuju Santo de Compostela dan kemudian dikenal luas sebagai buku panduan yang pertama. Ya, ini menarik ya bahwa di abad ke-12 Arianto, suaranya hilang di saya, apakah? Hilang, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Arianto hilang, betul ya? Hilang. Semua hilang, Pak. Ada. Oke, sebentar. Ya, Arianto? Oh, kelihatannya kick out. Sebentar ya, Bapak Ibu. Saya coba cek. Ya. Sebentar, Arianto rejoin. mohon maaf, saya ada gangguan Wi-Fi. Bisa dilanjut, Michael? Silakan, Ari. Mulai dari guidebook ini ya. Oke. Iya, mohon maaf. Ini tiba-tiba down IndiHome-nya. Iya. Baik, jadi guidebook yang pertama yang kemudian ditulis di 1140 mulai dipublikasikan dan kemudian dikenal luas. Ya. Nah, dari waktu ke waktu, Camino de Santiago tetap dikenal seterkenal peziarahan ke Yerusalem atau ke Roma.
ya, bisa disejajarkan ya, karena kemudian menjadi sangat populer. Dan kepopulerannya ini mulai menurun di abad 16 bersamaan dengan reformasi Protestan oleh Martin Luther di daerah Eropa Utara. Kepopulerannya menurun lagi dengan adanya perang-perang di Eropa dan juga revolusi di abad ke-17, ke-18, ke-19 yang melarang perjalanan-perjalanan. Juga hampir sepanjang abad 20, Camino de Santiago tetap terlarang dengan adanya Perang Dunia yang pertama dan yang kedua. Juga adanya Perang Saudara di Spanyol di antara tahun 1936 sampai 1939. Nah, hanya semenjak tahun 1980, proses penemuan kembali Camino de Santiago mulai tersebar luas. Dan kita layak berterima kasih kepada para pastor paroki dan akademia, yakni Don Elias Valina San Pedro, yang mendedikasikan waktunya selama 10 tahun hidupnya untuk memberi tanda pada Camino Frances. Jadi diberi tanda-tanda, bentuknya kerang, warna kuning dan warna biru. Ya. Dengan sangat tekun, 10 tahun dia mengerjakan Camino Frances dengan memberikan tanda supaya para peziarah nanti yang akan berjalan kaki tidak tersesat. Juga terima kasih kepada Don San Pedro dari Asosiasi Peziarah dan Pemerintahan Lokal yang telah berkontribusi untuk melahirkan kembali Camino Frances yang membawa pada penemuan-penemuan berbagai variasi rute dengan melalui Perancis, Portugal, dan Spanyol. Ya. Jadi berawal dari Camino Frances, kemudian berbagai variasi rute itu berkembang, ya, baik dari kota-kota lain di Perancis maupun juga Portugal yang sudah dilakukan juga oleh keempat saudara kita dan Spanyol. Nah, dari kelahiran kembali Camino di akhir tahun 1980, selanjutnya tercatat dari tahun ke tahun peziarahan Camino de Santiago terus bertambah. Popularitasnya terus berlanjut sampai abad ke-21. Dan bahkan kemudian dicatat bahwa di tahun suci, tahun 2010, peziarah yang mencapai Katedral Santiago de Compostela berjumlah 270.000 orang, kurang lebih, yang datang dengan cara berjalan kaki. Ya. Dan sampai hari ini rupanya Camino de Santiago mulai populer kembali, ya. Tapi tentu saja di masa pandemik ini semuanya berhenti, ya, semuanya terhenti karena adanya wabah yang mengakibatkan banyak negara yang kemudian lockdown atau melarang ini dan itu, ya. Baik, Michael, sampai di situ dulu, Mike. Oke, baik. Terima kasih, Rianto, ya, untuk sharing singkatnya mengenai latar belakang dari Camino de Santiago. Ya, baik Bapak Ibu, jadi malam hari ini terima kasih teman-teman dari top angkatan 67-68 yang kembali hadir untuk bersama dengan kita semua, mau men-sharingkan pengalamannya berjalan di dalam Camino de Santiago. Minggu lalu sudah men-sharingkan di dalam perjalanan yang disebut sebagai Portuguese Way, dan malam hari ini akan men-sharingkan di dalam perjalanan yang lebih panjang yang disebut sebagai French Way. Ya, jadi perjalanan yang dilakukan dari tanggal 12 sampai 25 Oktober tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, 2019, dalam 14 etape sepanjang kurang lebih 315 km, yang dilakukan oleh Pak Joko Kusumawidakdo, ya, kedua dari kiri, dan Pak Anton Tulus, ya, kedua dari kanan. Dan perjalanan ini Bapak Ibu juga sudah dilakukan sebelumnya oleh Pak Richard Kurniawan dan Pak Timotius Rahmat Saleh, yang minggu lalu juga hadir bersama dengan kita semua di tahun 2014. Ya, jadi bapak-bapak berempat ini sudah menjalani French Way, rute dari Leon sampai ke Santiago de Compostela, ya, sepanjang kurang lebih 315 km. Bapak Ibu, ada giveaway, ada hadiah, ya, mungkin
tidak tahu terlihat nggak di layar Bapak Ibu ya. Ini ada buku yang ditulis oleh Pak Joko dan teman-teman, ya, dan ada 4 buku yang akan diberikan sebagai giveaway malam hari ini kepada Bapak Ibu semua. Untuk nanti ya, pertanyaannya akan kita sampaikan di akhir acara. Jadi tetap bersama dengan kita semua malam hari ini, dan ada hadiah buku yang akan diberikan untuk Bapak Ibu yang menjawab pertanyaan dengan tepat malam hari ini. Bapak Ibu, saya coba ambil dari Google ya mengenai perjalanan Camino Frances yang tadi Arianto juga sudah sempat singgung ya, yang menjadi satu rute perjalanan yang sangat populer. Kalau saya beri tanda di sini ya, rute yang berwarna orange ya, dari Xinjiang Pied de Port ya, melewati kota Leon dan sampai di kota Santiago de Compostela. Ya, saya beri tanda panah di sini Camino Frances. Minggu yang lalu, teman-teman sudah men-sharingkan perjalanan di Camino Portugues de Costa, ya, mulai dari kota Porto, ini jalan yang warnanya oranye tua, sampai juga ke kota Santiago de Compostela, sepanjang kurang lebih 240 km. Ya, kalau kita lihat, ini adalah yang di-sharingkan minggu yang lalu, Bapak Ibu, dari Porto sampai ke Santiago de Compostela. Sementara malam hari ini akan di-sharingkan perjalanan The French Way, ya, yang mulainya tadi dari Xinjiang Pied de Port sampai ke Santiago de Compostela. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Paris ya, di Paris pun ada beberapa gereja yang menjadi tanda awal dari perjalanan pesiarahan Santo Yakobus ini. Ya, di beberapa kota di Prancis, termasuk yang terkenal juga adalah di Le Puy di sini Bapak Ibu. Ya, jadi perjalanan yang sangat-sangat jauh tentunya. Ya, saya coba lihat di Google Map Bapak Ibu, perjalanan kurang lebih kalau dari Xinjiang Pied de Port sampai ke Santiago de Compostela dengan berjalan kaki itu kira-kira 728 km. Ya, sementara yang ditempuh oleh teman-teman yang hadir malam hari ini adalah perjalanan dari kota Leon sampai ke Santiago de Compostela sejauh menurut catatan yang ada di sertifikat adalah 315 km. Ya, ada satu rute perjalanan Bapak Ibu yang lebih singkat ya, karena untuk mendapatkan sertifikat itu minimum kita harus berjalan 100 km ya. Jadi ada perjalanan yang lebih singkat dari kota Saria yang juga sebetulnya dilewati oleh perjalanan di dalam French Way ya, kurang lebih sekitar 114 km. Ya, ini untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin untuk menjalani perjalanan Santiago, ini adalah perjalanan yang tersingkat ya untuk menjalani Camino de Santiago. Bapak Ibu, ini catatan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Pak Joko dan juga teman-teman. Buku judulnya namanya Buen Camino ya. Buen Camino itu artinya sapaan yang biasa disampaikan di antara para pesiarah di Camino de Santiago ketika mereka saling bertemu satu dengan yang lain. Artinya adalah good camino atau camino yang baik begitu. Ya. Catatan ini Bapak Ibu ya saya ambil dari buku, jadi Bapak Ibu nanti tentunya bagi yang nggak dapat giveaway bisa beli bukunya juga ya. Kemarin minggu yang lalu juga tidak menyangka banyak juga yang berminat untuk membeli bukunya ya. Saya kira semuanya sudah dikirim dari pesanan-pesanan minggu yang lalu. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya untuk mengawali acara kita malam hari ini. Saya akan serahkan kepada teman-teman dari Top 6768 yang hadir malam hari ini, dan juga ada Romo Julius ya yang saya kira juga bisa men-sharingkan tentunya mengenai pengalamannya berjalan di dalam Camino de Santiago. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Michael, Arianto. Selamat Pastor malam. Julius, brother, sister, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih telah diberi kesempatan bagi kami untuk men-sharingkan perjalanan kami yang kali ini kami lakukan dari Leon sampai ke Santiago yang merupakan jalan French Way. Tapi sebelum itu kami juga mengetahui apakah teman-teman sudah hadir semua. Yang saya lihat baru ada siapa namanya Pak Joko. Mungkin Pak Joko bisa menyapa. Halo. Ya, Pak Joko ada ya. Ya, baik. Sudah hadir.
Oke. Pak Tim, ada Pak Tim? Tadi Pak Tim ada sedikit masalah dengan Wi-Fi-nya sehingga nggak bisa keluar gambarnya katanya, hanya suara saja. Demikian juga dengan Pak Richard. Tapi saya nggak tahu Pak Richard sudah ada? Pak Richard belum kelihatan sepertinya Pak Anton. Belum kelihatan ya? Ya. Oke. Baik, kalau gitu mungkin saya dengan Pak Joko dulu, nanti mungkin Pastor Julius bisa menambahkan ya, karena perjalanan kita sama waktu yang Leon Santiago, hanya Pastor Julius melakukannya di 2014, ya, sedang kita di 2019. Nah, ini Pak Richard sudah datang. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam semuanya. Oke. Buen Camino. Ya, baik. Baik ya, sebelum kita mulai bercerita mengenai perjalanan kita, ada baiknya mungkin disampaikan oleh Pak Richard, karena saya dengar dari Pak Richard bahwa ide awal untuk perjalanan ke Santiago ini berasal dari beliau. Ya, pernah bilang dia itu pergi ke kemana? Ke Black Madonna ya? Atau gimana itu, Pak Richard? Ya, oke, tolong ceritakan dulu ya, sampai kita bisa pergi sekarang. Tidak sengaja saya ketemu dengan Monsinyur Lewandowski. Itu waktu itu kita ketemu di Bandung. Saya tanya sama beliau, Monsinyur, ada perjalanan yang kalau saya tidak salah itu di sekitar Polandia yang menuju ke Black Madonna. Itu biasanya sebelum Paskah. Apakah betul? Saya bilang, oh iya, dia bilang ada di situ. Tapi itu perjalanannya 80 km lah kira-kira. Dan itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda campur lah gitu. Akhirnya ya, saya bilang 80 km rasanya tanggung ya. Kemudian saya pulang cari-cari di komputer, saya bilang apakah ada perjalanan yang lebih menantang lah gitu. Nah, ketemulah Santiago de Compostela. Saya pun tidak tahu, saya pikir Santiago de Compostela kok sepertinya Santiago harusnya di Amerika Selatan. Ternyata ada Santiago lain di Spanyol. Oh ini. Saya gali terus di situ dan ketemulah beberapa rute-rute yang memang dijalani oleh para peziarah di sana. Akhirnya saya pilih satu rute yang memang sudah diresmikan oleh UNICEF, itu sebagai rute the heritage dan itu adalah the French Camino yang kita pertama kali kita jalankan. Tapi kalau saya lihat lagi, wah ini jalannya kalau full rutenya penuh itu 700 lebih ya. Saya pikir, waduh waktunya di mana sih bilang. Akhirnya kita kompromi sajalah dengan kawan-kawan, kita ambil setengahnya dan itulah kita mulai tahun 2014 kita mulai dari kota Leon sampai ke Santiago. Dan awal dari perjalanan sejarah. Baik, terima kasih Pak Richard. Ya, ini perjalanan kami khususnya yang tahun 2019. Itu waktu itu kita ketemu kawan-kawan di Lourdes. Kemudian dari Lourdes kita naik kereta api ke jalan kaki sampai ke Santiago. Ya, Pak Tulus, silakan. Oke, terima kasih Pak Richard. Baik, saya akan cerita dulu mengenai perjalanan yang saya lakukan dengan Pak Joko di tahun 2019. Nanti Pak Richard dan Pastor Julius dan Pak Tim itu bisa nyambung ya, karena ya, mereka juga bisa cerita karena jalan yang kita lalui sama semua. Ya. Nah, dalam perjalanan kita di tahun 2019 itu kita lakukan siarah, bukan hanya sekedar siarah, tapi juga mengusung satu misi. Ya, misi di mana kita hendak memberikan suatu semangat ya kepada teman-teman yang disabilitas itu yang tergabung di Yayasan Helping Hands
Mungkin untuk ini Pak Joko yang bisa bercerita. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih. Jadi memang kami waktu itu ada beberapa misi ya. Pertama siarah tentu, kedua dalam rangka ulang tahun kami yang ke-70, dan ketiga untuk memberi motivasi kepada anak-anak muda ya, supaya mereka tahan uji, mentalnya kuat dan lain sebagainya. Tapi yang tadi disebutkan oleh Pak Anton adalah kami berjalan juga sambil fundraising. Kami memberi laporan ya secara berkala kepada panitianya gitu dari yayasan Helping Hands. Kami sampai di mana, sedang apa dan lain sebagainya. Dan dari yayasan Helping Hands itu meneruskan kepada para sponsor ya, teman-teman yang mau menyumbang begitu. Jadi waktu itu kami mendapatkan dana yang cukup besar ya, hampir 100 juta waktu itu, 90 sekian juta ya. Kami kerjasama dengan Kita Bisa ya, dengan kitabisa.com. Jadi dananya masuk ke Kita Bisa, kemudian setelah selesai semuanya baru diserahkan kepada yayasan. Itu Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya akan mulai dengan cerita mengenai perjalanan kami. Kalau saya boleh cerita, pada awalnya sebetulnya kami berdua itu pergi dengan nekat ya. Pertama, karena saya sendiri sebelum berangkat itu 3 bulan sebelumnya sakit ya, sampai berapa kali ke dokter tapi tidak sembuh. Ya, tapi dengan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap mendampingi kita, saya dan Pak Joko berangkat karena Pak Richard dan Pak Tim waktu itu berhalangan. Jadi waktu pertama kita berkumpul di Outbound Indonesia di Jatiluhur untuk merencanakan perjalanan kita ke Santiago Compostela. Rencananya memang kita berangkat dari Saint Jean Pied de Port, tapi karena mereka berdua kawan kami tidak bisa ikut, jadi mereka menyarankan sebaiknya kita berjalan dari Lyon ke Santiago yang sudah pernah dilakukan oleh mereka 4 tahun sebelumnya. Jadi untuk lain kali kita bisa berangkat dari Saint Jean Pied de Port bersama. Nah, di sini kita lihat ada Pastor Julius yang waktu itu juga kami ajak berunding ya, bagaimana bisa ikut atau tidak dan sebagainya. Ternyata memang pastor berhalangan ya, jadi akhirnya kami berdua berangkat ke Santiago, berjalan berdua dengan Pak Joko ya. Oke, lanjut fotonya ya. Jadi ini stasiun Lyon di mana kita sebelumnya sebetulnya kita pergi ke Lourdes dulu ya. Dari Barcelona ke Lourdes, kemudian kita siarah sebentar di sana, kemudian dari situ kita naik kereta api ke Lyon. Ya. Kita berangkat dari Lyon dan di sebelah kanan kita lihat Pak Joko berada di belakang katedral di kota Lyon. Ya. Nah, ini etapa pertama yang kita jalani ya, dimulai dari kota Lyon. Ini di depan albergue kami, tempat kami menginap, ya, ini yang sebelah kiri itu. Di depan sekitar jam 7, jam 8 masih gelap waktu itu, ya kita sudah siap-siap berangkat. Nah, sementara yang di tengah ini, di kanan ini adalah di tengah jalan antara etapa pertama antara Lyon dan Villa Mazarife itu ada seseorang yang menggunakan van dan menawarkan makanan minum ala kadarnya tanpa bayar ya. Jadi orang ini cukup ramah dan cukup berada, saya pikir ya, karena mereka memberikan apa yang mereka punya, silakan gitu ya. Jadi kita hanya kalau mau donasi ya donasi sekadarnya aja, itu pun bukan untuk dia ya. Jadi kita mampir sebentar untuk minum di situ. Pak Joko bisa nambahkan? Di seberang jalan itu ada van ya, ada van mobil
yang ada tulisannya silahkan mampir begitu ya, untuk minum, makan sekedarnya begitu, donat atau apel atau apa begitu. Jadi kami mampir waktu itu, dan di sana ada peta dunia dan kami memberi tanda dengan supidol merah ya, letaknya Indonesia di mana. Jadi kami para peziarah yang jalan di situ dan mampir memberi tanda merah di peta dunia yang ada di sana. Silakan Pak Anton. Ya, baik. Ya, ini di tempat pertama kami singgah ya, di Masarife. Ya, ini tempat tinggal kami selama di sana. Dan ini juga tempat yang sama yang digunakan oleh Pastor Julius dan teman-teman, Pak Tim dan Pak Richard, di tempat yang sama ini. Ya, mungkin Pak Pastor bisa sharing? Pastor Julius? Ya, halo. Ya, Pastor. Silakan Pastor, waktu itu bagaimana? Ya, pertama buat saya sih terima kasih udah diajak ikut ambil bagian. Menarik buat saya, Camino ini menjadi sebuah peziarahan yang berbeda gitu. Satu yang menariknya karena waktu itu kami berenam, lalu menjadi sebuah perjalanan yang cukup berkesan, karena semuanya dipersiapkan, mulai dari fisik, lalu ada rohaninya, dan itu menjadi sebuah perjalanan ziarah yang sungguh berbeda dari sekedar ziarah duduk di bis dan sebagainya. Benar-benar sebuah pengalaman dari mulai persiapan itu memang satu yang menarik karena kita nggak tahu akan tinggal di mana, makan apa, bagaimana situasinya karena waktu itu pertama. Dan di sini buat saya pengalaman ziarah batin yang menarik karena semuanya sangat bergantung dari kemurahan Tuhan. Tadi juga dikatakan tadi ada orang yang buka lapak, lalu tulisannya ada donativo. Donativo artinya bebas mau bayar atau tidak, sukarela begitu ya. Dan itu pengalaman-pengalaman buat saya ya menarik gitu. Begitu. Baik, terima kasih Pastor. Tadi gambar yang sebelumnya Pak Mike coba bisa lihat. Oke, lanjut deh. Lanjut yang oke. Nah, di sini silakan Pak Joko ini bisa cerita, ini lucu di sini di Astorga ini. Silakan. Ya, kami perjalanan dari Masarife ya. Iya. Masarife ke Astorga. Perjalanannya cukup menantang bagi saya ya, terutama ya. Cukup jauh, tapi panas terik ya, sampai 32 derajat Celcius. Dan di kanan kiri ada hanya padang rumput saja ya. Sangat boring waktu itu ya. Tapi kami harus menyelesaikan gitu ya. Dan di ujung waktu kami ini di tanda ini ya, kami agak tersesat 1 kilometer. Kami salah jalan karena tandanya kurang jelas bagi kami waktu itu ya. Jadi kami tersesat di jalan ini. Ya, silakan Pak Anton. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari rambu-rambu itu jelas di kanan itu Camino ya, lurus Astorga. Kita memang tujuannya memang Astorga, tapi kita ragu-ragu waktu itu. Kenapa tulisan Camino? Jadi kita ambil jalan kanan, ya. Ternyata kami tersesat 1,5 kilo, jadi harus kembali lagi. Waktu itu sempat tanya orang, akhirnya kita bilang jalan lurus saja sampai, betul. Akhirnya kita jalan lurus sampai, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini di hari berikutnya ya, di etape ketiga ini antara Astorga dan Rabanal. Nah, ini yang pagi-pagi sekali hujan mengguyur ya. Kami tidak siap dengan jas hujan. Padahal sebetulnya
sudah pengalaman dari tahun 2017 itu, waktu itu kita pernah beli jas hujan ya. Tapi kali ini kita tidak bawa dengan keyakinan bahwa udara masih cukup bersahabat dengan kita. Akhirnya kita dengan pakaian saya tidak tanpa jas hujan, hanya baju yang mungkin sedikit kedap air, kita mulai berjalan pagi itu. Ya. Lanjut. Ya, ini kita sudah tiba di Rabanal. Ini kiri juga tempat tinggal kami selama di sana. Ya, dan yang di kanan ini kita di tengah jalan selalu ada tempat air minum yang kita bisa ambil secara gratis ya untuk para peziarah dan orang yang lewat di situ. Yang di kanan kita lihat suasana jalan yang dilalui oleh kita berbatu ya, dan ada tanda panah atau tanda kerang yang menunjukkan bahwa kita harus melewati jalan itu. Saya ingin menyapa Pak Tim, sudah ada belum ya? Saya sudah ada di sini. Oh, oke, Pak Tim. Silakan Pak Tim kalau mau ditambahkan. Ya, saya hanya menambahkan sedikit mengenai cuaca. Ya. Pada waktu kami start 7 tahun yang lalu, mungkin situasinya itu mirip dengan pengalaman Pak Anton dan Pak Joko. Sebelum berangkat dari Indonesia, kami mengecek informasi cuaca di internet. Di situ disebutkan mild summer. Bayangan kami mild summer itu adalah udaranya nyaman, banyak sinar matahari. Tetapi pada saat hari pertama berangkat dari Leon, itu temperaturnya 10 derajat Celcius. Jadi mild summer di sana adalah musim dingin bagi orang Indonesia. Setelah menyelesaikan perjalanan, 2 minggu kemudian, temperaturnya menjadi 27 derajat Celcius. Betul enggak, Pastor? Atau lebih ya? 37 kalau tidak salah. Jadi itu ada rentang temperatur yang cukup besar dalam waktu 2 minggu. Itu saja saya sampaikan dulu. Silakan kembali ke Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Tim. Baik, Pak Michael, lanjut. Ya, ini kami tiba di satu tempat itu namanya Cruz de Ferro. Ya, di pegunungan Cruz de Ferro, di mana banyak sekali orang-orang yang menaruh alat-alat rosario dan sebagainya di puncak sana. Nah, sementara kami bentangkan bendera Indonesia di sana. Nah, di belah kanan ini juga kita waktu itu salah jalan ya, waktu arah ke Molina Seca. Ternyata kita ada pilihan jalan alternatif. Yang pertama itu jalan melalui jalan setapak, tapi ada juga jalan yang melalui jalan raya. Ya, karena waktu itu kami sudah sangat kecapean, jadi kami tanyakan kepada orang yang ada di sekitar situ, lebih baik lewat jalan situ aja, jalan raya katanya. Akhirnya kami jalan itu. Jalannya memang bagus, tapi ternyata memutar jauh sekali. Ya, jadi betul-betul sangat melelahkan. Ya, sehingga pada hari itu betul saya memang sudah waktu berangkat sudah drop, kondisi fisik tidak baik, malah tambah jatuh setelah tibanya di Molina Seca, sehingga akhirnya saya menambah 1 malam di sana. Jadi memang harus istirahat betul di sana. Oke. Pak Joko mau menambahkan? Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak Joko. Ya, itu ada ekstra 6 kilo ya kira-kira ya, Pak Anton. Ya. Betul. Dan sangat melelahkan. Makanya kami duduk di pinggir jalan karena kelelahan waktu itu. Ya, silakan Pak Anton. Ya, lanjut mungkin. Ya, nah ini tempat tinggal kami di di Molina Seca, Albergue Santa Marina. Tempatnya cukup baik, ya, bersih. Hanya berdelapan, 1 kamar, tapi pelayanannya sangat buruk.
Terus terang saya katakan ya, karena kami secara semena-mena diusir pagi harinya itu ya. Jadi memang mereka selalu hanya menerima tamu itu dari jam 12 siang sampai jam 8 pagi esok harinya. Setelah itu kita disuruh keluar semua karena akan dibersihkan untuk ziarah yang akan datang pada hari itu. Tapi waktu itu kebetulan kami membawa banyak baju yang basah sehingga kami harus cuci di bawah. Waktu mencuci tidak cukup kering ya. Jadi kami pikir ya sudah. Kami juga mau makan pagi di situ tidak ada, padahal dijanjikan malamnya akan ada breakfast. Ternyata tidak ada. Jadi kami harus keluar dulu untuk mencari makan di tempat lain. Waktu kembali, pintu sudah dikunci. Waduh, ini kami nggak punya nomor telepon dan sebagainya, sehingga kami ketok-ketok pun nggak dibuka itu pintu ke depan. Akhirnya datanglah pemiliknya gitu. Dan dia menanyakan kepada kita, terus kita sampaikan kenapa sampai begini dikunci dan sebagainya. Waktu kami dibukakan pintu ke dalam, baju kami sudah ada di sofa semua dibuang itu, sama di sofa disebar begitu saja. Ini artinya sudah setengah mengusir kami, padahal kami janji hanya setengah jam tadi untuk makan pagi. Oke lah, itu pengalaman yang kurang mengenakan, tapi kita tetap semangat untuk melakukan ini. Baik, berikutnya. Ya, ini di Ponferrada, ya, kota Ponferrada. Dari antara setelah Molina Seca ya. Jadi ini di sini ada benteng. Waktu itu yang mencatat ini sebetulnya Pak Joko. Gimana Pak Joko bisa cerita mengenai ini? Tolong di-unmute Pak. Sorry. Ya itu namanya Castillo de los Templines. Itu dibangun sekitar abad ke-9 ke-10 ya, abad ke-10. Dan gunanya untuk melindungi para peziarah dan untuk melindungi penduduk desa Ponferrada juga. Sekarang menjadi museum dan kami tidak sempat masuk ke dalam, tapi kami hanya berdiri di luar aja, duduk di luar waktu itu. Dan terus kami mencari tempat penginapan kami yang lumayan jauh dari sini. Ya. Ya, silakan Pak Anton. Baik Pak Michael, lanjut. Ya, ini kami ada di kota Ponferrada. Seperti biasanya setiap pagi sebelum kami berangkat kita foto bersama ya untuk kenang-kenangan di situ. Mungkin lanjut. Nah, ini yang menarik, ini sangat menarik. Mungkin Pak Jokowi lah yang cerita ini. Bagaimana kita ketemu dengan mereka ini. Tolong di-unmute, Pak. Ya. Waktu kami mulai berjalan dari Ponferrada, karena penginapan kami itu bukan alberge ya, bukan penginapan yang bagaimana begitu. Itu adalah satu apartemen milik seorang orang Spanyol di sana yang mewarisi apartemen itu dari orang tuanya. Dan lokasinya itu sebetulnya kurang strategis, tapi karena murah waktu itu ya, jadi kami nginep di situ. Jadi akhirnya waktu malam kami tidak bisa keluar untuk makan karena hujan juga dan jauh dari mana-mana, sehingga makanan yang siangnya kami beli, kami makan, padahal itu untuk breakfast sebetulnya. Jadi kami beli waktu siangnya itu, kami beli salad dan anggur ya, buah anggur. Ya. Dan malamnya kami hanya makan itu aja, salad dan buah anggur. Besok paginya kami jalan kira-kira 2,5 kilo untuk mencapai jalan Camino Way ya, jalan yang menuju ke Santiago. Karena letak dari apartemen itu jauh dari jalan Camino itu. Jadi waktu itu kami cari makanan, kami cari tempat untuk makan, dan kami ketemu satu tempat. Nah di situ kami ketemu dengan sepasang suami istri, orang Korea sebetulnya, tapi sudah lama tinggal di Argentina. Akhirnya kami ngobrol dan sempat jalan sama-sama. Ternyata penginapannya sama, jadi di desa Villafranca ya, di Villafranca
kami nginep di alberge yang sama, malah kamarnya juga sama. Jadi kami nginep di albergenya itu milik kota, milik pemerintah kota. Dan itu ada kitchen, ada tempat makan. Ya. Waktu itu kami diundang oleh itu siapa namanya? Cesar. Orang Cesar ya, Cesar ya. Dia mengundang kami makan. Jadi kami makan bersama-sama dengan orang Korea di situ di alberge. Yang menarik dari kota Villafranca, dan saya tulis dalam buku kami itu, di situ banyak sekali orang Korea yang tinggal di satu hostel ya, karena beberapa waktu sebelumnya itu ada film, ada variety show di TV di sana yang dibintangi oleh 3 pemuda yang cukup populer gitu. Itu mengapa banyak orang Korea tua muda yang jalan Camino, karena dipopulerkan oleh variety show tadi. Jadi nginepnya juga di hotel yang sama. Judul dari film itu ya, Hostel in Spain. Dan itu sangat-sangat terkenal, sehingga tiap tahun ada ratusan orang Korea yang mengikuti Camino. Sekian Pak Anton. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya, ini di depan hostel tempat kita menginap di Villafranca ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah tempat di mana kami beristirahat, dan di depan situ ada patung Santo Yakobus ya, di La Portella itu. Ya, jadi kami mampir sebentar di situ, kemudian kami meneruskan perjalanan lagi menuju Cebrero. Nah, ini adalah tempat di mana kami menginap di salah satu penginapan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh suami istri, ya, Emilio dan Pilar. Jadi kami akrab sekali, sangat membantu kami. Kami waktu itu kehujanan sehingga pakaian kami basah semua, sampai tas kami juga basah, ya. Dan mereka membantu untuk mencucikan. Waktu malam-malam jam pagi kita bangun sudah ada di depan kamar. Jadi ya sangat membantu lah. Ya, di kanan juga kita lihat itu dekat perapian, karena baju kami basah semua. Ya, kebetulan sekali memang pada waktu kami berangkat tuh hujan banyak turun di sana. Oke, silakan. Nah, ini di kota Samos ya. Jadi waktu dari Triacastela kami tidak melalui satu rute, ada 2 rute sebetulnya. Maaf, dari Triacastela ke Saria itu ada 2 rute. Kami ambil rute yang lebih panjang, tapi tidak terlalu berat. Jadi kebetulan hari Minggu, pas kami datang di sana jam 11, karena sudah agak lapar ya, kami makan dulu sambil tanya pemilik rumah makan di situ, apakah di sini ada gereja dan ada misa? Ada jam 12, wah kebetulan sekali. Jadi kami habis makan, harusnya jangan makan dulu ya, tapi langsung kami ke gereja di sana, di kota Samos ini, kota Samos ya. Ini Pak Joko ada berfoto di depan gerejanya itu. Ya. Lanjut. Ya, ini dalam perjalanan ke Saria juga, di tengah jalan kami ketemu juga lagi orang Korea. Ya, dia jalan sendiri menawarkan kami untuk difoto ya, kami difoto bersama di situ. Oke. Mungkin lanjut. Nah, ini kita sudah tiba di Saria ya. Di Saria kelihatan di situ tulisan untuk mencapai itu 111 kilo untuk sampai di Santiago. Ya, jadi kami makin tambah bersemangat ya, karena sudah bisa udah setengah jalan lebih kami lalui. Lanjut. Nah, ini Pak Joko nih, silakan. Pak Joko yang banyak ngobrol dengan wanita ini. Waktu kami nginap di mana tadi? Villafranca ya. Kami ketemu dengan satu perempuan ini dari China, di satu restoran begitu ya. Waktu kami jalan ke alun-alun ya, dan
namanya Tina. Dia PhD candidate, sekolah di Hong Kong, ambil nursing, dan karena banyak demo waktu itu, akhirnya dia memutuskan untuk ikut Camino. Jadi alasannya karena dia tidak bisa sekolah di Hong Kong karena banyak demo, jadi dia ikut Camino. Nah, kami ketemu waktu di Tricastella ya, Tricastella. Ya, ya. Kemudian ketemu lagi di sini di perjalanan menuju ke Sharia. Jadi kami ambil foto bersama. Baik. Ya, silakan Pak Anton. Lanjut, Pak Michael. Ya, ini adalah Porto Marin ya, jembatan yang membelah sungai apa ini namanya? Lupa saya namanya itu Sungai Mino. Sungai Mino, ya, ini Sungai Mino ya. Jadi ternyata memang kita juga di sini tinggalnya jauh dari kotanya itu sendiri. Jadi ada kira-kira 2,5 kilo dari pusat kota kita tinggalnya. Dan itu juga harus kembali besoknya ke tempat yang sama untuk memulai lagi Camino kita. Ini kota Porto Marin ya. Nah, ini ada gereja San Juan, ini di Praça Conde de la Fenosa. Fenosa ini gereja atau gereja Santo Yohanes di kota baru Porto Marin. Kami tidak bisa masuk karena dikunci. Nah, kami menunggu di sini untuk dijemput oleh pemilik penginapan karena kami tidak tahu jalan di sana. Akhirnya mereka jemput kita di sini. Ya lanjut. Nah, ini kota Porto Marinnya. Lanjut lagi Pak Michael. Ya, ini adalah satu tempat yang namanya Castro Mayor, ya, di mana kita itu seolah-olah berada di atas awan. Yang di belakang kita lihat itu awan putih itu kota ya, itu di kota Porto Marin. Jadi ini arah jalan dari Porto Marin ke Palas de Rei. Ya, jalannya sangat menanjak. Ya, kemudian kita di atas ini kita tiba di suatu tempat yang sangat luas ya, dan kelihatan pemandangan yang sangat indah. Ya. Ya Pak Joko silakan. Unmute tolong Pak, di unmute Pak. Kami tiba di kota Palas de Rei dan hari itu Anton merayakan ulang tahun yang ke-70. Jadi malam itu kami makan steak. Manajer dari hotel, dari tempat penginapan itu sangat baik ya. Ya. Tahu bahwa Pak Anton ulang tahun, besok paginya kami diberi free breakfast untuk berdua. Dari malamnya kami makan steak di hotel itu, di tempat penginapan itu, dan itu ya kami sambil minum anggur di sana ya, merayakan ulang tahun Pak Anton yang ke-70. Ya, baik. Ya ini masih di tempat yang sama. Sebelum kami berangkat paginya ini kita foto bersama. Ya, ini di sebelah kiri adalah patung Yesus di mana tangannya turun sebelah ke bawah. Ini sangat unik ya. Ini ada di kota sebelum kota Melide. Jadi kami sebentar mampir di situ berdoa dan juga minta stempel untuk paspor kami. Di sebelah kanan itu adalah tanda yang mungkin semua sudah tahu bahwa petunjuk arah jalan ke Santiago. Jadi setiap kali kita lihat tanda itu, kita tidak mungkin tersesat. Lanjut. Ya, ini adalah etape terakhir sebelum sampai ke Santiago. Ya, di ini kalau tidak salah dekat airportnya Santiago. Ya, jadi Pak Joko berpose sebentar di situ. Ya, tanda kerangnya juga pun ada di situ. Dan kemudian kami sempat juga mampir di satu kafeteria untuk sedikit minum es jeruk ya. Itu yang paling populer selama kami di sana. Hampir setiap hari kami minum itu. Juga dengan tim waktu itu ya. Oke. Lanjut.
Ya, silakan. Pak Tim, ini tadi foto dari Pak Tim. Mungkin bisa Pak Tim sampaikan. Ya, terima kasih Anton. Ya. Yang saya ingin tunjukkan yang paling kanan adalah emblem dari atau logo dari perjalanan Camino de Santiago yang pertama yang dilakukan oleh Pastor Julius, Pak Richard, Pak Yang Yahya yang juga hadir malam ini. Kemudian ada Pak Ayung, sayang sekali dia tidak hadir hari ini, dan Pak Ferry, serta saya sendiri. Pastor Julius yang mendesain logo ini, kita bisa melihat di tengah-tengah itu ada simbol kerang. Ya, itu betul. Seperti halnya di gambar kedua dari kanan, ketiga, dan keempat dari kanan. Itu semuanya adalah lambang dari Santo Yakobus. Kemudian Pastor Julius menggambarkan 4 mata angin. Ya, itu. Kemudian ada bendera merah putih yang melambangkan lambang bendera Indonesia. Di bawahnya ada tulisan Santo Laurentius Bandung. Bisa dilihat di bawah. Itu adalah gereja tempat Pastor Julius waktu itu masih bertugas di sana. Dan kami 5-5-nya itu adalah dombanya Pastor Julius. Jadi ini gembala yang memimpin domba 5 ekor. Yang kedua dari kanan itu adalah kerang. Yang ketiga dari kanan adalah tato yang dibuat oleh seorang marinir orang Amerika. Masih ada bekas-bekasnya ada. Rupanya tatonya itu baru dibuat beberapa hari sebelumnya. Yang ketiga adalah juga kerang. Mungkin Pastor Julius bisa ada komentar sedikit mengenai hal ini. Oh, saya lanjut dulu ya. Inilah kami berenam. Ya, silakan Pastor Julius. Ya, ini tim bersama waktu 2014 menjadi kelompok yang besar, 6 orang, dan sempat diliput oleh media lokal waktu itu di Cobreiro. Di Cobreiro. Di Cobreiro pertama yang ada statistik, kami termasuk orang Indonesia yang cukup banyak ke sana, kelompok itu, lalu menjadi dan diliput juga di Finisterre ini ya, di Finisterre. Nah itu pengalaman menarik bahwa barang-barang sebagai orang Indonesia yang buat mereka asing, begitu. Yang di gambar kanan itu, tolong kembali lagi Pak. Ya, di gambar sebelah kanan atau foto sebelah kanan itu saya memegang tugu yang bertuliskan kilometer 0,0. Di situ adalah kilometer 0,0. Zaman dulu sebelumnya Galileo mengatakan bahwa dunia itu bulat, ada kepercayaan bahwa dunia itu datar atau bumi itu datar, dan tempat kilometer 0,0 itu disebut sebagai ujung dunia, Finisterre, finish akhir, terra bumi. Nah itu tugu itu saya pegang hanya untuk menunjukkan bahwa tempat inilah akhir bumi pada waktu yang dipercaya pada waktu sebelum Galileo menemukan atau memberikan teori bahwa dunia itu sebenarnya bulat, bukannya datar. Silakan terus, Pak. Ini etape terakhir sebelum kami mencapai Santiago. Waktu keluar dari tempat ini, hujan mulai turun, tapi ya tetap kita mencoba untuk jalan, tapi akhirnya harus naik kendaraan umum dulu, taksi dulu, sampai ke satu restoran.
untuk menunggu supaya hujan berhenti. Di sebelah kiri adalah minggu lalu saya menceritakan mengenai pertemuan dengan ibu dan anak orang Polandia. Di bawahnya itu disebut OP Pedroso, 21 km sebelum garis finish di Santiago. Yang sebelah kanan adalah sertifikat yang kami terima. Nah, ini Pak Anton yang melanjutkan sama Pak Joko. Ya. Ya, kami tiba di Santiago waktu itu masih belum terlalu sore dan cukup banyak pengunjung yang ada di sana, dan kami tentu akan mengambil foto. Kebetulan ada satu wanita yang kelihatannya masih agak muda dan juga cukup profesional waktu foto. Jadi mereka yang meminta kita untuk beraksi seperti ini. Ya, jadi berdua dengan Pak Joko kita difoto dengan latar belakang Santiago Compostela. Itu. Oke, silakan Pak. Ya, ini yang di kiri ini Santo Yakobus ya. Mungkin minggu lalu Pak Arianto sudah bicara mengenai ini banyak ya. Ya, ini di kanan ya sertifikat yang kami terima dari kantor setempat, kantor Pusiara setempat. Ya. Baik. Itu aja Pak Michael, silakan. Ayo Pak Joko, silakan Pak Joko. Oh ya, ini beberapa hari setelah kami sampai, setelah kami tiba di Jakarta, kebetulan ada program dari Yayasan Helping Hands yang waktu itu baru selesai dengan banyak anak-anak disabilitas ya. Kesempatan itu kami buat untuk menyerahkan dana yang terkumpul ya, hampir 100 juta ya, 90 sekian. Ada sebagian yang masuk ke kitabisa.com, ada yang langsung dikirim ke yayasan ya. Jadi total kira-kira 90 sekian juta. Jadi sudah diserahkan ke yayasan. Silakan Pak Anton. Ya baik Pak Michael, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Pak Michael mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisanya kami jawab nanti. Atau Pak Richard mungkin mau tambahkan dulu dari keseluruhan acara kita ini. Ya, yang tadi kita sampaikan saya rasa sudah mencakup semua. Ya. Ada beberapa ya tentu di jalan itu. Oh ya, jadi selama perjalanan di Camino Prancis ini, itu sepanjang jalan itu banyak gereja-gereja tua. Itu yang menarik untuk kita juga. Tiap kali perjalanan, tiap kali kita ketemu gereja, kita bisa mampir dan bisa melihat. Gerejanya ada yang sangat kuno, yang masih dari batu, kemudian yang ya sangat sederhana lah, tapi itu tetap dipertahankan. Kemudian yang saya mau tambahkan mungkin di Finisterre itu biasanya kita membakar di pinggir laut di antara batu-batu itu barang-barang yang telah kita pakai selama perjalanan di Camino. Tapi ini tidak menjadi satu keharusan. Bisa begitu, bisa tidak aja itu tidak. Yang penting kita finish di Santiago, Katedral Santiago, dan kita menyaksikanlah satu wirok raksasa yang besar. Itulah satu momen yang sangat mengharukan untuk saya. Ya, Pak Anton silakan. Terima kasih ya Pak Michael juga. Terima kasih Pak Richard, terima kasih Pak Anton, Pak Joko, Romo Julius, Pak Tim ya sudah men-sharingkan malam hari ini. Mungkin sambil silahkan ya teman-teman yang hadir malam hari ini kalau mau bertanya, mungkin saya juga ingin bertanya karena ini adalah perjalanan yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali oleh bapak-bapak semua ya.
Romo Julius juga sudah 2 kali atau baru sekali? Romo, baru sekali ya, Romo. Oke. Nah, dari perjalanan pertama dan perjalanan kedua itu selain kita bicara kilometernya mungkin berbeda ya, tetapi apakah ada hal-hal lain yang dirasa misalnya jadi lebih mudah gitu karena sudah punya pengalaman di perjalanan yang pertama, atau tetap saja jadi perjalanan yang sama begitu, yang beratnya sama saja, tidak berbeda begitu. Silakan Pak. Iya, saya jawab ya, Pak Michael. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Jadi perjalanan pertama saya itu kan dari Leon ke Santiago. Yang kedua dari Porto ke Santiago. Jelas itu berbeda sekali. Dan karena ini masing-masing baru pertama kali ya, tentu kita penuh surprise lah di jalan, gitu. Jadi ya masing-masing punya keunikan yang masing-masing. Tapi yang selama ini yang saya bandingkan, kalau Porto dengan rute dari Porto ke Santiago itu yang terbaik. Tidak terlampau jauh, tetapi kita menyusuri pantai sepanjang jalan ke pantai dan pemandangannya baik sekali, bagus sekali. Tapi kalau rute Perancis ya itu memang rute heritage yang boleh dikatakan wajib lah untuk dijalani sebelum ke rute yang lain dulu. Demikian penjelasan saya, Pak Michael. Oke, terima kasih Pak Richard. Mungkin bapak-bapak yang lain ada pengalamannya yang sudah 2 kali. Saya ingin menambahkan sedikit Pak, informasi dari Pak Richard. Rute Porto ke Santiago, jadi Portuguese Way, itu sebagian besar menyusuri pantai. Hanya kurang lebih sepertiga terakhir baru naik ke bukit. Kalau rute dari Camino de Frances yang dari Saint-Jean-Pied-de-Port sampai ke Santiago, itu kebanyakan melalui pegunungan. Suasana tuh dua-dua itu berbeda sekali. Kalau yang lewat pegunungan, seringkali kita mendapati bahwa kita tuh sendirian. Hanya ditemani suara sapi, kelenengan sapi, suara angin. Kita bisa melihat salju di bukit. Jadi suasana itu sangat berbeda. Tetapi kedua-dua itu sangat menarik. Kalau misalnya memungkinkan, boleh dijalani 2 kali, seperti yang pernah kami lakukan. Masih. Oke, thank you Pak Tim. Mungkin Pak Anton, Pak Joko ada pengalamannya setelah 2 kali menjalani? Ya, saya coba jawab ya. Silakan. Ya. Waktu dari Porto ke Santiago itu menarik. Kita melewati jalan pinggir lautan Atlantik ya, cantik sekali. Setelah itu kita melewati sungai yang lebar untuk masuk ke negara Spanyol. Saya mengalami banyak kesulitan waktu jalan dari Porto ke Santiago karena belum pengalaman, jadi kaki saya dapat blister banyak ya, ada 7 semuanya. Dan ada 1 yang lebar. Jadi waktu hari keempat saya mengalami kesulitan jalan. Tapi kami teruskan jalan terus ya, kami tidak bisa berhenti begitu kan. Jadi dengan kesakitan kita terus jalan sampai Santiago. Yang kedua sudah lebih pinter ya, lebih pandai. Jadi sepatunya diganti, kemudian jari-jari kaki kami protect dengan band-aid begitu ya. Jadi waktu yang kedua kami tidak mengalami masalah sama sekali. Tidak ada blister, tidak ada apa-apa, jalan lancar ya. Hanya yang pertama itu yang masalah ya.
Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak Anton. Ya, saya juga mungkin persis sama dengan Pak Joko. Waktu pertama kali kita berangkat dari Porto ke Santiago, kaki saya juga lecet ya, banyak lecetnya. Tapi dengan pengalaman yang kita alami di perjalanan pertama, perjalanan kedua kami juga merubah model sepatu dan sebagainya, cara memakai kaos kaki dan sebagainya yang anti slip, sehingga secara umum kami tidak mendapat cedera lagi di perjalanan kedua. Hanya persiapan waktu itu untuk membeli ponco atau jas hujan itu yang kami lupa, atau kami nggak sengaja terlupa ya, sehingga berkali-kali kami didera hujan sepanjang jalan, sehingga beberapa kali kami harus mengirim backpack kami dengan transport yang ada supaya bisa cepat kering lagi sampai di sana gitu. Beban pun jadi tidak terlalu berat karena waktu itu terus terang saya masih dalam keadaan kurang sehat selama di Santiago perjalanan ini. Itu aja Pak Michael, silakan. Oke, terima kasih. Maksudnya transport backpack, maksudnya ada dikirim maksudnya Pak Anton? Iya, betul. Jadi di setiap alberge itu mereka menyediakan satu formulir, ya. Formulir yang kita isi kalau backpack kita mau dikirim ke tempat lain. Ya, tapi kita harus tahu dulu tentu kita mau menginap di mana nanti malam. Ya, kalau kita nggak tahu, ya nanti barangnya nggak tahu kemana gitu. Jadi kita lihat dulu, kita booking dulu tempatnya oke, baru bisa kita kirim pakai transport. Dan itu juga tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau di tengah jalan tidak bisa sampai karena cedera, yaitu transport itu juga yang bisa membawa kita ke tempat yang dituju, ya bersama-sama dengan barang gitu. Bisa ditelepon setiap saat jadinya. Jadi mereka datang. Ya, begitu. Oh, oke. Ya, jadi relatif cukup aman ya dari sisi kalau ada keadaan darurat, karena sebetulnya kota-kota dari satu tempat ke tempat lain hanya mungkin 20-25 kilometer ya. Jadi mereka bisa antar ya. Ya. Oke. Mungkin Romo Julius ada yang pengalaman blister juga nggak Romo nih waktu pertama kali jalan? Bapak berdua ada yang blister, tapi Pak Tim sama Pak Richard mungkin sama Romo mengalami juga nggak waktu pertama kali, belum pengalaman gitu? Silakan. Mungkin Romo? Ya. Pengalaman kaki aman lah. Kalau buat saya aman. Karena kebetulan pas sepatu yang saya pakai yang biasa dipakai buat jalan juga gitu, buat latihan sambil jalan dan sebagainya. Itu menarik bahwa tidak sangat bisa diprediksi, tapi memang saya untuk kalau yang mau jalan seperti itu memang ada bukan teori sih, waktu itu saya pernah menjalani juga rute jalan kaki waktu menjadi frater, itu dari Ciamis Cilacap, jalan kaki dilatih oleh Kopassus. Jadi ketika persiapannya adalah sangat sederhana, kaki itu dilumuri dengan minyak. Minyak kalau di Indonesia minyak dengan campur bawang, kalau di sana nggak ada bawangnya, pakai olive oil. Jadi saya selalu kalau ada ke restoran atau kafe, biasanya ada sasetan olive oil. Jadi saya bisa ambil untuk melumuri kaki supaya aman. Dan yang menarik juga bahwa kita tidak pernah bisa memastikan bahwa kita hari ini jalan 25 kilo, 35 kilo. Itu tergantung suasana, tergantung juga kemampuan kita. Dan kalau tidak persis seperti Bapak tadi dikatakan itu, selalu ada transfer. Kalau kita nggak mau repot dengan bawa barang bawaan, kita bisa taruh di van yang biasanya dari alberge itu selalu ada. Cuma memang harus dipastikan akan nginap di mana kalau tidak mau capek membawa barang. Sangat-sangat persiapan di sana cukup
baik untuk menerima peziarah gitu ya. Dan menarik bahwa kalau 2014 itu memang hampir sebagian besar penginapan tidak bisa di-booking kecuali di hotel. Kalau mau di alberge gitu tidak boleh di-booking, hanya boleh datang on the spot pada saat itu. Jadi memang satu yang menarik yang berbeda. Tapi saya ada, kalau mau banyak tahu, ada forum yang sampai sekarang saya ikuti untuk Camino itu. Forum ini akan berdiskusi banyak, memberi penjelasan tempat mana yang tidak aman, mana yang aman, dan sebagainya. Jadi ada semacam grup untuk Camino. Camino mana saja, ada grupnya. Begitu pengalaman saya sih menarik. Ya, maksudnya tadi minyak zaitunnya dilumuri di kaki, Romo? Di kaki, di kaki. Di balik kos kaki berarti. Sebelum jadi langsung dibalur. Ya, itu teori yang paling sederhana waktu kami latihan dengan Kopassus ketika jalan kaki. Survival hutan maupun survival kota, harus jalan kaki belasan kilometer, selalu dengan dilumuri itu supaya mengurangi gesekan. Ya, wah itu tips luar biasa ya buat yang mau berjalan ke sana. Jadi dapat tips yang baik sekali dari Romo Julius. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari bapak-bapak yang lain? Saya melihat di sini ada Pak Iyang yang waktu itu ikut serta di dalam perjalanan Camino pertama tahun 2014. Mungkin bisa memberikan komentar, Pak Iyang. Ya, silakan Pak Iyang. Pak Iyang. Oh, hilang. Belum ada ya? Oke. Ya. Kalau gitu saya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan ada di chat ini ya dari Pak Subianto. Bagaimana persiapan sebelum melakukan perjalanan jarak jauh 315 km? Apakah didukung obat-obatan? Ya, kendala yang sangat mengganggu di dalam perjalanan. Silakan Pak. Ya, kalau boleh saya jawab, memang kita tentu harus ada persiapan ya, persiapan fisik ya. Dan tidak kurang juga persiapan mental, apalagi kalau kita sudah mulai berjalan di sana. Karena kita tidak tahu jalan yang kita lakukan itu seperti apa kondisinya dan sebagainya. Kemudian ada suasana hujan dan sebagainya, sehingga memang kita betul-betul harus siap secara fisik dan mental. Ya, selama sebelum berangkat itu fisik ya bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, jalan. Kalau Pak Tim itu tiap hari memang jalannya sudah seperti jalan Camino ya. Kalau saya sih di jalan yang biasa ya. Jadi memang harus ada persiapan seperti itu, saya pikir minimal harus ada. Ya, supaya jangan kaget meskipun nanti berbeda dengan apa yang kita alami di jalan nantinya. Tapi paling tidak fisik sudah mendukung. Gitu. Ya, itu secara fisik ya. Ya, silakan Pak. Saya tambahkan, persiapan saya sama dengan Pak Anton ya, cuma saya jalan dengan treadmill karena mencoba untuk menyesuaikan jalan yang bergunung-gunung, berbukit-bukit. Jadi saya pakai treadmill dan saya maksimalkan ya ketinggiannya. Dan saya lakukan bisa 1,5 jam, 2 jam sekali jalan begitu tiap pagi ya. Kemudian makan vitamin juga ya, kita coba kasih vitamin tiap hari. Ya persiapan mental perlu ya, jadi supaya kita tidak putus asa kalau ada mengalami sesuatu begitu ya, seperti kena blister begitu, meskipun jalannya sakit, tapi ya kita tetap paksakan begitu ya, kita tidak menyerah begitu. Itu yang ingin saya tambahkan. Iya, oke. Ini terima kasih Pak Joko, Pak Anton. Ini ada pertanyaan penginapan ya. Penginapan jadi tidak di booking ya. Semua itu
baru diketahui waktu di jalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, begitu ya. Tetapi memang sudah ada etape-etape yang bisa dijadikan patokan, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi jadi artinya ketika kita mengikuti etape-etape seperti yang ada di buku, itu itu sudah cukup ideal ya Pak untuk dijalani, begitu ya? Ya, sebetulnya etape yang di buku itu memang itu yang kita ikuti, yang mereka buat dari sana. Ya kan, mereka menerbitkan satu buku yang kita bisa beli di sana, dan kita bisa lihat di situ etape-etapenya, jaraknya berapa setiap etape, kemudian bagaimana kontur perjalanan jalannya sendiri, bagaimana ya, situasinya, apakah kita melalui jalan desa atau jalan jalan kecil atau lewat hutan dan sebagainya, itu ada semua. Jadi sangat membantu buku itu. Ya, seandainya kalau ada yang bertanya, kalau kita udah booking semua sesuai dengan etape tersebut hotel-hotelnya, itu memungkinkan atau tidak disarankan, Pak? Sangat tidak disarankan, Pak. Tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Karena seperti yang tadi disebutkan oleh Anton atau Romo Julius, kita tidak pernah tahu jam berapa tiba dan apakah kita masih kuat untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan, yang sudah di-booking tadi. Lebih baik booking pada waktu tiba, atau mencari, bukan booking ya, mencari penginapan pada saat kita sudah tiba di tempat yang di mana kita betul-betul perlu stay untuk malam itu. Jangan booking dulu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tim. Kemudian kalau tadi mendengar dari sharing yang Bapak sampaikan, sebetulnya jarak yang terdekat adalah dari Saria, ya. Tetapi misalnya orang yang baru pertama kali mau pergi, sarannya tetap mengambil Portugis Way yang 240 km atau dari Saria yang hanya 114 km. Itu hampir perbedaan 100 kilo itu. Diserahkan ke masing-masing pribadi itu, Pak. Ya. Jadi kita minggu lalu saya menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikat Camino, itu orang harus menjalani minimal 100 km. Itulah alasan kenapa banyak orang yang ingin menjalani mulai dari Saria sampai ke Santiago, di mana jaraknya kurang lebih 100 km plus sekian gitu. Sehingga targetnya itu adalah untuk menerima sertifikat. Tetapi jangan dipikirkan hanya bisa start dari Saria. Banyak kota-kota yang lain yang bisa dipakai untuk starting point untuk menuju ke Santiago. Termasuk juga dari arah Portugal. Banyak sekali. Oke, baik. Ya, jadi sebetulnya tidak harus dari Porto juga ya Pak ya. Bisa saja kita jalan dengan kendaraan dulu sampai ke kota tertentu, yang penting di atas 100 km dari Santiago ya. Bisa, ya. Bisa. Kalau mau hanya untuk dapat sertifikat. Ya, ya. Oke, mungkin saya tambahkan. Ya, silakan Romo. Nah, kalau dilihat dari beberapa literatur, Camino France atau jalur Prancis itu adalah rute yang paling moderate. Artinya yang tidak sangat susah, tidak sangat berat. Ketika dari Saria pun elevasinya tidak sangat tinggi. Tidak sangat jauh gitu ya. Jadi untuk yang ya sebuah perjalanan persiaran untuk umum, rasanya sih masih memungkinkan karena memang nggak terlalu susah secara geografisnya. Jadi memang itu yang paling moderate dari antara semua rute. Coba kalau misalnya semua literatur yang saya pernah baca, yang paling moderate itu France itu. Bisa juga nanti kalau misalnya saya kirim di itu, ya di caminosantiago.me itu ada forum di mana semua rute itu bisa ada forum tanya jawabnya, lalu situasinya, albergenya dan sebagainya bisa dicari di informasi di tempat itu, di situs-situ. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Romo. Iya, ini karena tidurnya sering bareng-bareng ya, itu pasti relatif aman ya, dengan misalnya kita tidur dengan orang lain ya,
kita bawa paspor, mungkin bawa uang, itu ya kita harus percaya saja ya bahwa semuanya baik-baik orangnya gitu yang bersama dengan kita ya. Aman. Aman ya. Ya, secara itu aman lah. Memang di forum itu akan kita bisa lihat, bisa baca daerah-daerah mana yang memang rawan. Biasanya ada warning, jangan di alberge ini, jangan di alberge itu, karena tempat itu misalnya tidak aman. Jadi ada. Dan setiap alberge selalu ada semacam lemari yang bisa dipakai, dikunci, biasanya dikasih kunci. Oh, oke. Ya, relatif tidak ada ini ya, isu lah ya mengenai hal itu kalau semua sudah dipersiapkan juga ya dengan informasi yang cukup berarti Romo ya. Ya. Kalau maling hampir semua tempat ada. Yang waktu kami pernah nginep di seminari minor ya, yang di Santiago itu ya ada beberapa kejadian yang kami dengar dari beberapa orang. Jadi selalu diberi hati-hati dengan barang-barang bawaan dan semua selalu di warning. Oke. Padahal itu seminari loh. Seminari yang jadi tempat penginapan. Yang jadi tempat penginapan. Iya. Ya, karena di Eropa relatif secara umum kalau kita berjalan ke Eropa sekarang salah satu tantangan terbesarnya memang kan copet ya. Kalau di Eropa ya. Tetapi relatif di dalam perjalanan Camino ini ya aman ya. Oke, terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan juga ini mengenai visa. Bisa apply di Portugal atau di Spanyol ya, menurut peraturan Schengen tentunya harus di negara yang paling lama kita tinggal. Tapi memang kemarin saya sudah sempat tanya karena tinggalnya kita juga hotelnya belum tahu, mestinya tidak masalah ya dengan kedutaan ya, beda dengan kita berjalan biasa, kita bahkan harus memberikan surat konfirmasi hotel begitu. Ya, selama ini minta visa di Spanyol jadi. Betul, ya tergantung kita mendarat di mana dulu pertama kali, Pak Michael. Jadi kita kalau visanya mintanya di Jakarta, Pak. Iya, di Jakarta. Ke Portugal atau ke Spanyol? Di dalam dua perjalanan itu Spanyol semua ya. Karena kita mendaratnya di Spanyol pertama kali. Jadi, oke. Kalau kita berangkat dari Lisbon, ya kita mungkin dari Portugal kita minta itunya apa? Visanya. Iya. Tapi itu visa Schengen ya, jadi kita bisa menggunakan untuk seluruh Eropa. Ya. Betul. Ya, untuk informasi saja, Bapak Ibu yang hadir, beberapa penerbangan memang punya flight seperti Emirates, ada penerbangan ke Porto, ya, bahkan Turkish Airlines punya flight ke Santiago de Compostela. Jadi saya kira cukup fleksibel ya, tetapi memang dengan pandemi ini mungkin ada perubahan. Tetapi Bapak Ibu bisa start dari rute-rute yang tadi itu di kota-kota yang saya kira cukup dekat lah dengan tujuannya begitu untuk bisa berjalan. Ya, ini ada pertanyaan juga, kira-kira jadi kalau mengenai biaya itu berapa sih yang harus disiapin ya? Kita bicara di luar tiket pesawat deh. Rata-rata dari dua perjalanan ini. Mungkin karena harinya lain ya, ada waktu di Portugis sama di French Way ini. Mungkin bisa dijelaskan? Kurang lebih sama lah. Mungkin sekitar 40 ya, Pak Tim ya? Satu hari? Saya kira nggak perlu. Nggak sampai? Per hari antara 25-30 euro, yaitu 11 untuk penginapan, kemudian makanan kira-kira 45 euro per kali makan. Kalau mau lebih enak lagi atau lebih variatif, ya saya kira 30-40 cukup per hari. 30-40 euro? Iya. Per hari. Per hari. Sudah makan dan penginapan. Ya, jadi kalau anggap saja perjalanan 10 hari ya 500 euro berarti sudah cukup ya untuk semuanya ya, di luar tiket pesawat ya. Di luar belanja ya pasti ya, beli oleh-oleh ya. Itu yang paling gede Pak biayanya Pak. Paling gede. Beli souvenirs ya. Iya, beli souvenir. Apakah ada souvenir yang bisa dibeli di dalam perjalanan atau hanya waktu di Santiago saja, Pak? Ya, banyak sih di tengah jalan kita banyak menemukan itu. Jadi ya itu makanya kadang-kadang volunteer juga yang menunggu di situ. Jadi kita kadang-kadang bayar serelanya, boleh ambil. Nah, ada yang juga dihargai begitu. Banyak loh di tengah jalannya. Iya. Ini ada pertanyaan juga yang lebih spesifik. Sebenarnya sepatu seperti apa sih yang baik untuk dipakai jalan gitu kalau mereka mau beli gitu?
Ini saya bawa kebetulan sepatu. Ini kelihatan nggak sepatu saya? Ini mestinya modelnya seperti ini. Apa bawahnya itu khusus ya? Khusus ini. Tapaknya mesti harus seperti ini. Oh, beli di mana ini Pak Anton? Oh banyak merek ya. Di Indonesia banyak Pak. Di Indonesia banyak Pak. Ya. Yang penting trekking shoe Pak. Trekking shoe ya. Ya. Saya menggunakan trekking sandal, bukannya sepatu, sandal. Oh, yang sepatu berarti waterproof atau tetap basah kalau hujan? Tetap basah. Kebetulan dia bilangnya memang yang saya punya ini waterproof, tapi kalau hujan sangat deras ya tetap masuk. Tetap aja masuk basah. Tetap masuk ya. Ya. Berarti besoknya kemungkinan akan pakai sepatu basah waktu melanjutkan perjalanan. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Kalau saya anjurkan ada reserve, ada cadangan Pak. Jadi mungkin sepasang sepatu atau satu lagi sepatu sandal. Iya. Kalau sudah basah itu nggak enak, tidak nyaman untuk dipakai berjalan. Iya. Pastinya ya. Nah, saya mau share juga. Silakan, Waktu Camino pertama, saya pakai boots. Dan itu sangat mencengkeram ya di kaki ya. Mungkin karena itu saya dapat blister 7 buah blister. Nah, yang kedua saya pakai sepatu yang Columbia yang seperti Pak Anton tadi tunjukkan. Dan itu sangat nyaman. Ya, tracknya bagus dan sepatunya comfortable. Saya pakai yang Columbia. Oke, terima kasih Pak Joko ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang akan ke sana bisa persiapan juga dari sisi sepatu ya. Sepatunya memang dicari yang pas untuk bisa tidak sampai harus ada blister ya, ada luka-luka di kaki karena sepatu begitu. Pakaian juga Pak Michael, saya tambahkan pakaian juga harus yang dry fit ya, yang mudah kering. Jadi kalaupun sore basah, kita cuci malam bisa cepat kering, paginya bisa dibawa lagi. Oke, baik Pak Anton. Ya, terima kasih untuk tipsnya ya. Oke, ini mungkin udah jam 9, Mike. Iya, udah jam 9:07 ya. Wah, masih menarik sekali sebetulnya diskusinya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lebih lanjut, ya silahkan nanti Bapak Ibu bisa kontak ke Stella Quarta, nanti kami akan coba hubungkan juga ya dengan Bapak-Bapak yang ada di sini, dengan Romo, supaya Bapak Ibu, ya mungkin tahun ini kita berdoa pandemi segera selesai, semua bisa divaksin, dan rasanya banyak nih yang semangat nih kayaknya mau menjalani Camino ya. Saya juga tidak menyangka waktu membuat acara ini, animonya ternyata luar biasa gitu ya dari Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, tadi ada giveaway ya, jadi saya mau berikan giveaway-nya. Mungkin Arianto bisa sampaikan pertanyaannya. Ini buat yang di YouTube sama yang di Zoom ya. Karena ada 4 buku, kita bagi 2-2 saja ya. Ya begitu ya Ari. Supaya yang di YouTube juga bisa dapat giveaway-nya. Tolong Bapak Ibu juga standby yang di YouTube dan yang di Zoom. Kita berikan yang pertama dulu buat yang di Zoom dulu ya. Arianto silakan pertanyaannya Arianto. Ada buku Pon Camino ya dari Pak Joko dan teman-teman. Ini untuk yang di Zoom ya, Meg ya? 2 dulu buat yang di Zoom ya. Ya, buat dulu yang di Zoom ya. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, apa nama yang paling populer dari dupa, alat pedupaan yang di Santiago, di Katedral Santiago de Compostela itu? Nama alatnya apa itu? Mungkin yang mengikuti Zoom yang lalu atau virtual yang lalu bisa masih ingat? Oke, sudah ada yang menjawab. Itu ada, Mag ya? Iya. Yang benar Botafumeiro. Siapa, Mag? Botafumeiro. Ibu Suyin ya namanya ya. Ibu Suyin ya.
Oke, yang pertama Iya. menjawab Botafumeiro. Terima kasih. Jadi mendapat hadiah 1 buku Bon Camino ya untuk Ibu Suyin. Ibu Suyin boleh nanti WhatsApp ke nomor Stella Quarta supaya diberikan alamatnya supaya bisa kita kirimkan ya. Oke, yang berikutnya Ri, 1 buku lagi buat yang di Zoom sebelum kita beralih ke yang di YouTube. Oke, 1 lagi untuk yang di Zoom ya. Pesta Santo Yakobus pada tanggal bulan apa? Berapa? Pesta Santo Yakobus. Oke. Ya tuh Mac kelihatannya sudah ada yang cepat sekali Mac ya. Bagus Mac. Sita Resmi Kusuma Wardani ya. Teman-teman Stella Quarta tolong dicatat, dan Ibu Susana Sita Resmi Kusuma Wardani mungkin ini ya. Saya tidak lihat namanya di belakangnya. Silakan kontak ya ke Stella Quarta untuk dikirimkan bukunya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita supaya adil yang di YouTube ya. Siap-siap yang di YouTube, sampai saya lihat juga di chat YouTube. Silakan Ari. Untuk yang di YouTube ya. Oke. Santo Yakobus dikenal sebagai pembunuh kaum Moor atau Islam pada waktu itu. Lalu dia mendapatkan nama tambahan Santo Yakobus atau Santiago ... pembunuh kaum Moor. Ini dari YouTube yang lalu nih, yang ikut mestinya tahu nih jawabannya ya. Di YouTube, apakah ada yang mau masuk? Santiago ... pembunuh kaum Moor. Ya, udah ada Moornya tuh ya. Tinggal depannya aja tuh. Ya, Moornya sudah ada. Atau mungkin pertanyaannya, ada yang menjawab. Itu, ada yang mau. Oke, Matamoros. Ya, oke. Iya, betul. 1 Benar, buku ya. Buen Camino. Tolong kontak Stella Quarta di 0818-783-552. Iya, siapa ya? Ibu Alexa R. Alexa R. Ya. Ya, di YouTube ya. Oke, yang terakhir, Ri. Pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir, apa salam yang biasa disampaikan oleh para peziarah Camino ini? Sapaannya apa? Ayo yang di YouTube. Yang di YouTube ya. Yang di YouTube. Tadi bapak-bapak, Bon Camino udah yang jawab ya. Yang bawah Mac, karena Buen ya tulisannya ya. Buen ya, benar bukan kan? Buan ya, Buen. Oke, berarti Evi Hartanto ya. Ya, ini Evi Hartanto. Oke, teman saya. Oke, baik, udah dapat semua ya untuk giveaway-nya. Terima kasih banyak Pak Joko dan teman-teman yang sudah memberikan giveaway untuk yang hadir malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan share screen-nya sebelum kita tutup acara kita. Nanti boleh minta Romo Julius untuk doa dan berkat untuk kita semua ya. Saya lanjutkan sedikit share screen-nya untuk menutup acara kita malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, jangan kecewa yang nggak ada giveaway malam hari ini. Bisa membeli bukunya juga ya. Ada harga spesial buku Buen Camino dari Rp45.000, diskon harganya Rp40.000 saja ya. Bukunya menarik sekali, bacanya gampang, kertasnya ringan, tulisannya bagus ya. Jadi silakan Bapak Ibu, Rp40.000 bisa kontak di luar ongkos kirim. Kalau Jakarta Rp9.000 saja ongkos kirimnya ya. Bisa pesan ke Stella Quarta Wisata di 0818-783-552. Tadi semua yang menang giveaway juga tolong WA ke kami ya, supaya kami bisa kirimkan bukunya. Jadi silakan Bapak Ibu, masih bisa membeli buku Buen Camino dengan Rp40.000 untuk yang hadir malam hari ini. Ya, silakan bisa pesan kami. Oke, Bapak Ibu, kita merencanakan satu perjalanan ziarah, ya bukan Camino ya Bapak Ibu, tetapi saya sedang diskusi juga dengan agen kita untuk melihat kemungkinannya apakah kita bisa menjalani rute ini secara organized group ya, walaupun saya belum tahu juga, masih ditanyakan. Nanti kita tetap koordinasi dan diskusi mengenai hal ini. Ya, ini adalah rute yang biasa kita lakukan Bapak Ibu untuk berjalan juga ke kota Santiago de Compostela ya. Kita rencanakan di tahun 2022 untuk memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu bahwa kita punya programnya ya. Kita rencanakan di bulan Maret tahun 2022 mana yang akan kita kunjungi adalah tempat-tempat ziarah yang terkenal di Eropa, di antaranya Fatima,
kemudian Santiago de Compostela, Saragossa, Montserrat di Spanyol, kemudian Lourdes tentunya yang ada di Prancis, tempat ziarah Bunda Maria yang sangat terkenal. Kemudian kita akan ke Paris, Bapak Ibu, kemudian juga ke Brussels, dan kita karena perginya di bulan Maret, kita akan pergi ke Keukenhof di Belanda dan juga Amsterdam. Ya, di sini ada Kapel Maria Bunda Segala Bangsa. Biasanya kita akan misa di sana untuk menutup persiarahan kita. Bapak Ibu, minggu yang akan datang kita akan kembali lagi bersama Romo Joseph, ya, tetapi tidak di hari Selasa, Bapak Ibu. Romo Joseph sudah mendapatkan hari, kita akan pindah ke hari Senin, tetapi khusus untuk hari Senin besok tanggal 25 Januari karena Romo harus ketemu uskup, jadi kita akan acara di jam 5 sore, ya, jam 5 sampai jam 6 sore. Kita akan bersama lagi dengan Romo Joseph di dalam Biblical Journey with Father Joseph. Kita akan pergi ke Gunung Tabor dan Gunung Hermon. Minggu yang akan datang, Bapak Ibu, virtual kita akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berziarah ke La Salette, tempat ziarah Bunda Maria yang sangat indah, tempat penampakan tahun 1846 Bunda Maria kepada Maximilian dan Melanie Calvat. Ya, catat tanggalnya Rabu 27 Januari minggu yang akan datang. Sekali lagi yang belum subscribe channel kami di Pilgrim Loka dan juga Stella Quarta Official, Bapak Ibu silakan subscribe supaya tidak ketinggalan acara-acara kami. Juga Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami Quarta, dan juga silakan Bapak Ibu boleh kirim WhatsApp ke kami supaya dari kantor bisa kirim reminder untuk acara-acara kami sehingga Bapak Ibu tidak sampai ketinggalan acara-acara menarik kami. Untuk Bapak Ibu yang punya begitu banyak foto, ya mulai dari sekarang cetak lagi ya, jangan sampai foto-fotonya yang disimpan digital hilang, rusak, kena virus, ya supaya kita bisa tinggalkan juga kenangan yang indah buat anak dan cucu kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mau melihat barang rohani bisa klik di catholicsouvenir.com untuk diarahkan nanti ke Tokopedia. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa dan berkat dari Romo Julius. Silakan Romo. Baik, terima kasih semuanya. Mari Pak Mikael, Mas Ari, dan semua teman-teman. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, Engkau menyertai pesiaran hidup kami, dalam suka duka hidup kami. Saat ini pun kami mencoba berefleksi lewat perjalanan Camino dan berbagi dengan teman-teman, agar Engkau juga sangat dapat kami rasakan lewat perjalanan permenungan spiritual kami. Terima kasih atas pertemuan yang boleh Engkau izinkan kami bertemu satu sama lain. Kami yakin ini adalah bagian dari rencana-Mu, menitipkan satu sama lain untuk saling mengingatkan, saling juga menyapa, saling memberi kesaksian pesiaran hidup kami masing-masing. Kami hendak menutup pertemuan ini. Juga kami mohon berkat-Mu untuk Stella Quarta, agar menjadi sarana bagi setiap orang untuk berjumpa dengan Kau lewat program-program persiarahannya. Berkatilah kami semua malam ini. Tuhan bersama-Mu Dan bersama Rohmu. Saudara sekalian dilindungi dan diberkati dalam istirahat malam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Terima kasih banyak. Romo. Terima kasih Bapak-bapak yang super Romo hebat. Joko, Terima Pak kasih. Tis, Pak Richard, Ibu-ibu, terima kasih bapak-bapak sudah 2 sekalian minggu yang berturut-turut lain. hadir. dari Lorenzo. Tom, thank you. Pak Chris, thank you. Semua ini pada setia-setia. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Selamat banyak. malam. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak-bapak. Mai Chandra, Terima kasih. Terima kasih. Tabet, Pak Anton Tulus, terima kasih. Terima kasih.